Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marni Halir, mahasiswa Unhair PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit soal dari mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia. Di sini ada 5 soal yang akan saya menjawab, yaitu 1. Arbiter unik dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda dan sifat bahasa tersebut sertai contohnya. Menurut saya, sifat arbiter adalah atau mana suka maksudnya adalah bahwa tidak ada langsung antara lambang dengan dilambangkan. Contohnya, kata gajah mengembangkan seekor binatang. Kata gajah itu mengembangkan seekor binatang besar yang berkaki 4, memiliki belai serta gading. Sedangkan bahasa unik itu artinya mempunyai ciri khas yang bersifat yang tidak dimiliki bangsa lain. Contohnya, bahasa Banjar berbeda dengan bahasa Jawa. Dan produktif adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur jumlahnya terbatas, maka secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada bahasa itu. Contohnya, galau, alay, atau lebay. Soal yang 2, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Menurut saya, bahasa Melayu akan menjadi persatuan Indonesia karena pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun, bahasa Melayu itu pun sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menggali lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak tahun 1000 tahun lalu. Dan soal nomor 3, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antara daerah dan budaya, serta alat persatuan suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Soal nomor 4, sebut dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia, disertai contohnya masing-masing. Ragam bahasa, baku lisan, dan didukung oleh situasi pembakalan sehingga kemungkinan besar terjadi pelampiasan kalimat. Sedangkan ragam hukum adalah karena melakukan tindakan bidang. Contohnya, saat pemilihan di atas nilai tertentu akan diberikan tindakan hukum, dan ragam sastra diberi tindakan hukum. Dan ragam sastra adalah cerita itu menggunakan unsur fallback. Yang soal nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang hiperseksionisme dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Kalau menurut saya, hipercek berarti kata yang sudah betul dibetulkan sehingga menjadi betul atau baku. Sedangkan hiponisme adalah pengguna unsur yang berlebihan dalam kalimat, misalnya pengguna 2 kata yang sama. Artinya, dalam suatu kalimat tunggal, pengaruh bahasa asing, dan banyak kasus lainnya. Dan kontaminasi adalah sebuah konalisis pencempurnaan baik, yaitu pencempurnaan yang memberi efek yang baik maupun efek yang buruk, seperti kontaminasi limbah, yaitu pencempurnaan limbah yang bisa memberikan
efek buruk bagi lingkungan. Efek buruk bagi lingkungan, misalnya sungai terkontaminasi oleh limbah pabrik. Ya, itu beberapa soal yang saya jawab. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa membantu saya juga dalam mata kuliah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.